Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi ini saya sedikit memberikan tips atau sedikit pengalaman yang mungkin bisa teman-teman bisa jalankan dengan seksama. Jangan pernah melihat kemewahan orang lain. Lihatlah bagaimana proses yang dijalanin untuk mendapatkan atau membeli apa yang orang suka. Jangan berprasangka buruk, berpikirlah positif. Hal yang positif membuat kita menjadi lapang dada. Lagi-lagi bahwa dalam dunia ini Allah menciptakan kaya dan miskin, ada kanan, ada kiri. Tidak boleh jahat sama orang lain. Teruslah berdoa dan teruslah punya mimpi. Sekalipun tidak ada mimpi yang bayar, silahkanlah bermimpi dengan setinggi-tingginya. Jangan lupa, sedia dini untuk beramal. 1000 perak adalah berkah yang memang kita mesti keluarkan dari kantong kita. Jangan dilihat dari nilainya, tapi lihatlah bahwa kita punya niatan untuk beramal. Beramal sedikit tidak akan pernah memiskinkan kita. Beramal banyak sekalipun tidak akan pernah memiskinkan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pesankan beramallah lebih banyak untuk mendapatkan berkah yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Jangan lagi melihat seseorang yang punya fasilitas atau kemewahan lebih berprasangka negatif. Ini motivasi. Semua orang pasti bisa. Jangan merasa miskin dan jangan merasa minder. Saya yakin siapapun di bumi ini, bila mana keinginan untuk maju, bila mana keinginan untuk lebih hebat, pasti ada jalan. Yang penting kita mau usaha. Bekerja jangan hanya sebatas perhitungan, menilai dengan adanya waktu, tapi bekerjalah dengan ikhlas. Ini pesan di hari Minggu ini dan semoga bermanfaat. Saya harap saudara sekalian menjadi sebuah hal yang menjadikan positif kita semua. Berkah buat kita semua dan selalu sehat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalar dan rasa berkecamuk, lebur dalam asa yang dipeluk. Sejatinya manusia terbatas dalam ancam yang melintas. Alam meminta ruang kosong, mengeruk kerak untuk ditata. Karena sibuknya manusia bertarung di setiap peluang. Saatnya jeda, menelisik diri, waktunya berhenti. Menjahit luka, merangkul duka, memeluk kerapuhan, membangun harapan, berdoa kepadanya, mohon ampunan dan lindungannya. Menyalakan cahaya, mengatasi gelap, sebab hidup dibarui dalam duka, diperkaya dalam suka, direkat dalam cinta. Ya, ini menjadi kebanggaan kita. TNI AU. Pesawatnya sedang mengawal kita semua, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini di belakang saya yang membantu kita semua lagi narsis, maklum. Ini juga, dan inilah yang nganterin saya.
Hal ini merupakan provokasi dan ujaran kebencian yang luar biasa, sangatlah parah. Maka saya meminta Kapolri untuk menindak tegas siapapun orang yang mengujar kebencian. Pak Kapolri, silakan tindak tegas yang mesti Bapak lakukan. Ya, coba kita lihat dari Dubai. Ini yang sejarah 30 tahun Dubai tidak pernah ada hujan dan banjir. Ya, yang menuju Emirates Mall. Ya, inilah. Lihat, saudara, sejarah baru. Sejarah baru. Gua jadi presiden, kagak jadi gubernur. Ya nantilah, ntar yang akan datang kita lihat nanti. Berarti ngebantah keterangan dari sekretaris Bapil tersebut? Enggak, gue nggak maju gubernur, gue mimpinya presiden. Tapi jadi cawagup mungkin nggak bang? Jadi pendampingnya Pak Anies? Gubernur aja udah nggak mau, apalagi cawagup ngawur aja. Tapi dari survei proximity nama abang tuh paling tinggi untuk jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Iya, gubernur aja gue kagak mau, apalagi wagub. Mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah jalan? Lebih mudah Jakarta. Sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Sombong amat, sombong amat, sombong amat, sombong amat. Yang pertama adalah semangat. Semangat untuk melakukan sesuatu dan usaha semaksimal mungkin agar usaha itu bisa menghasilkan. Banyak pertanyaan, loh saya udah usaha. Nah, teruslah usaha. Karena bagian dari usaha yang gagal adalah bagian dari cobaan. Cobaan harus dilalui pada saat menghasilkan. Dia mengartikan bahwa percobaan atau cobaan yang dia dapati adalah membuahkan hasil yang baik. Makanya orang kebanyakan kadang mendapatkan secara instan, dia tidak punya perilaku yang tidak menghargai orang lain. Tapi kalau orang yang mendapatkan secara lambat dan menghasilkan lebih, dia bisa menghargai orang, mengorangkan orang lain. Yang kedua adalah minta doa terhadap orang tua, karena doa itu adalah bagian dari segalanya, terutama orang tua ibu. Tanpa doa orang tua, kita tidak akan pernah mendapatkan jalan yang terbuka. Yang ketiga, jangan pernah jahat dengan orang lain. Jangan pernah lakuin hal yang demikian. Dan jangan pernah dendam. Yang terakhir adalah ikhlas. Juga berbagi kepada semua orang. Karena berbagi tidak akan pernah memiskinkan kita. Nalar dan rasa berkecamuk, lebur dalam asa yang dipeluk. Sejatinya manusia terbatas dalam ancam yang melintas. Alam meminta ruang kosong, mengeruk kerak untuk ditata.
karena sibuknya manusia bertarung di setiap peluang. Saatnya jeda, menelisik diri, waktunya berhenti, menjahit luka, merangkul duka, memeluk kerapuhan, membangun harapan, berdoa kepadanya, mohon ampunan dan lindungannya. Menyalakan cahaya, mengatasi gelap, sebab hidup dibarui dalam duka, diperkaya dalam suka, direkat dalam cinta.